sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Idza qala al-abdu," ketika seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin. Niki basmalah pun mantun kesbat nih buat kesbat kang beberapa bulan yang lalu. Jadi niki yang dibahas kita tentang lanjutan dari Fatihah. Oke. Jadi ketika seorang hamba rajul sehat. Oke, wajan modal kan. Modal kan, ini kan namanya rezeki. Men orang ini sehat, jangan modal ini kan rezeki. Ini kan Mujayan nih, Pak Mujayan nih jangan modal terus nih, mau rezeki. Jadi jangan ikut rezeki ini kan dari dompet tebal kan, takdir kamu ini. Lewat, ini kan, gua nih kan ini Mujayan nih, bisa ini kan, kenapa remen? Buat nanti mesem terus ya. Pak Mujayan ini mau coba mesem. Akan capek bener. Enggak kayak tujuh, enggak. Ya, oke. Tidak kalau alhamdulillahirabbil alamin, ketika seorang hamba baca alhamdulillahirabbil alamin, futihat lahu abwaabus sama, maka dibuka langit pertama. Langit tengeriki ini mboten saged dimanfaatkan niku langit kok niku mboten saged. Langit niku kita mboten ngati ngerti langit. Manusa niku mboten saged menjamah teng langit niku mboten saged. Ya paling ning niku. Saking nek percaya tepi langit niku. Angin tepi. Mboten saged. Teng bulan ya saged teng bulan. Tapi tak bisa ke langit itu. Tahu tak bisa. Jadi mulai langit-langit niku. Napa maksud dibuka langit-langit? Langit-langit niku adalah pembatas alam niki kali alam selanjutnya niku dibatasi kali langit, dibatasi oleh langit. Nah, alam niku dibuka langit. Apa langit dibatasi niku apa? Futihat lahu abwaabus, maka dibuka pintu-pintu langit pertama, yang pertama bil afwi war rahmah wal wasiyah. Dibuka pintunya, kemudian dihamburkan ampunan dan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit itu terbuka terus jatuh kepada kita itu ampunan. Dan langsung kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmat diturunkan kepada Allah oleh Allah kepada kita. Napa manfaatnya rahmat buat kita itu? Kita ini butuh rahmat Allah. Suatu saat saya bercerita, dua zaman Bani Israel dulu ada seorang yang beribadah sepanjang 60 tahun. 60 tahun niku ibadah. Ketika nanti dihisab oleh Allah mau di surga, kata Allah, kamu masuk surga dengan rahmatku. Orang mereka protes, saya protes. Kenapa protes? Karena saya dimasukkan ke surga berkat rahmatmu. Padahal aku sudah menyembahmu sepanjang 60 tahun tidak pernah berhenti. Wudu sholat terus tidak pernah berhenti. Tapi kenapa? Puasa dan sebagainya. Tapi kenapa aku dimasukkan surga dengan rahmatmu? Kata Allah, oke malaikat timbangan wong iku antara amal karo opo sing tak weke karo dhek. Kalau sing nikmat sing tak weke karo aku. Ditimbang amale niku 60 tahun yang tidak pernah maksiat niku ditimbang semua. Ternyata masih kalah dengan nikmat satu mata yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalah masih jauh. Setengah mata beli dua mata. Baru satu mata itu mengalahkan rahmat nikmat yang diberikan Allah dalam bentuk satu mata kita. Itu ternyata melebihi daripada pahalanya kita beribadah 60 tahun. Pun 60 tahun ini pun haji umroh kapti pun bodoh kapti kan. Kalah kali nikmati beribadah. Akhirnya kali Gusti Allah wis lebok non rokok. Kalau ngomong itu gak pot amali tidak nututi kalau nikmat sing tak wek. Berarti wapus rokok betul protes ya Allah. Protes napa ngipun? Kalau rami rahmat panjenengan. Lho iki rahmat. Nah itu Gusti Allah niku nggih maringi rahmat ke dunia niku namung 1%. 1%, nggih. 1% niku dalam bentuk napa 1% niku Pak Mujayan menyayangi istrinya, bener telok ke istrinya, telok kan. 3 istrinya niku kasih sayang niku 1%. Dibahaskan dengan hadis niku binatang menyusui anaknya itu termasuk kasih sayang 1%. 1% di dunia. Jadi kita ini saling menyayangi ini 1%. Yang 99% itu nanti di akhirat. Yang turunkan dalam bentuk 90% nanti di akhirat. Orang-orang yang banyak dosanya tapi pernah beriman kepada Allah
ada dalam hatinya la ilaha illallah masuk surga. Tingali terus, doan cobaan, doan dek, suat neraka doan kabeh malaikat. Apakah ono wong sing di atine iku la ilaha illallah? Wonten Gusti menika. Sampun cemeng tapi wonten atine tintas. Mlebu surga. Ini kaki. Ini rahmati Allah SWT nanti di akhirat akan kita nikmati. Nah, ini rahmat niku akan diturunkan ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Napa kok begitu tinggi alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ini pengakuan. Tiang ngakeni mengakui tentang apa? Tentang bahwa apa yang kita alami selama hidup ini itu anugerah dari Allah SWT. Alhamdulillah, sekali puji kagungannya Allah SWT. Alhamdulillah. Sesina puji kedudukan Allah SWT. Alhamdulillah. Rabbil alamin, saya kedudukan alam yang menciptakan alam semesta ini, yang menjadi Tuhan alam semesta, yang memelihara alam semesta ini. Jadi ini pengakuan. Karena orang sudah mengakui ini, maka apa? Nopo anune tiwalce itu ampunan kali rahmat ingkang luas dari Allah SWT. Lan rahmat yang luas yang Allah Taala niku sedaya hidup niku gampil. Karena apa? Karena kita ini semua sebenarnya mengharapkan rahmat Allah. Karena itu dan rahmat Allah. Rahmat Allah ini sangat kita butuhkan baik dalam ketika hidup nanti ekobulan, nanti ampun mahsyar, baik hayat mereka rahmat Allah. Mereka tetap kita butuhkan. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau seorang hamba sudah membaca maliki ar-rahman ar-rahman. Idza qala ar-rahman rahim, ketika seorang hamba membaca ar-rahman rahim, futihat dari abwabus sama as-saniyah, maka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu langit yang kedua bil barakati wal maghfirah, dengan berkah dan maghfirah. Berkah negara apa? Berkah negara niku sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi kita rasakan. Berkah niku kemudian niku Sayyidina Ali nafas ditangguti kali seorang Yahudi. Sayyidina Ali tangguti, ya Ali, apakah berkah itu ono? Apakah berkah ini masih ada? Kata saya ada. Apa buktinya? Terus saya Ali, coba asu ini dia anak piro. Wah, asu ini dia anak wakai torolas telulas. Wes, nek wedhus anak piro, anak wedhus sih. Coba saya iki delengen nang dunya nang alam iki. Kowe ketok apa? Wedhus apa sapi? Wedhus apa asu? Nggih, katan wedhus iki. Lah coba wedhus sing situ anake. Lah asu anak rolas 15 tapi kok kurang berkah. Terus saya jenak. Jadi kalau saya itu yang tunjukkan berkah itu nggak. Terus ditunjukkan kalau Sayyidina Ali, terus ditunjukkan Sayyidina Ali apa kuncinya keberkahan kambing itu. Keberkahannya kambing itu Sayyidina Ali karena apa? Karena dia itu kalau malam tidur sebelum subuh bangun terus tangi melek awan melek dan lain sebagainya bekerja asu ini buatan bengi gonggong terus mari cukup turu. Nah niku buatan berkah uripe, ini berkah ngoten niku. Terus nek pun berkah uripe saat dene subuh tangi buatan tilemale ati lemangke pun manten meter matahari terbit. Nah itu bikin kita itu berkah. Gambarane mari wonten tiyang bayarane 1 juta. Lah kok cukup urip anake 18. Wonten tiyang segala bayaran sak miliar anak itu mboten cukup mau ya teman itu tanah berkah. Berkah niku anten-anten gede niku anugerah berkah niku anugerah dari Allah. Kalau kita baca Ar-Rahman Rahim maka kita mendapatkan maghfirah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek niki dihayati mau sing dihayati niku nikmat. Fatihah kok tidak hayati betul nikmat. Ini alhamdulillahirabbil alamin Allah menggunakan ampunan dan rahmat dari langit yang sangat kuat. Ar-Rahman Rahim, Allah ampunkan ampunan dan berkah. Jadi kalau kita nikmati itu kita sambil merasa apa ya? Merasa bahwa kita ini menghamba Allah, yang mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika seorang hamba membaca maliki yaumiddin, futihat lahu abwabus samaa'i tsalitsa, maka dibukalah pintu langit ketiga bil izzah wa rifah, dengan kemuliaan dan pangkat yang tinggi. Jadi kalau orang
Maliki Yaumiddin, maka dia mendapatkan kemuliaan hidupnya. Kemuliaan ini kan bukan jadi kepala desa, kepala desa itu jadi kepala camat, dan kemuliaan ini kan apa? Kemuliaan ini orang ini memiliki sifat mulia, memiliki sifat mulia dan dimuliakan oleh Allah. Izzah. Warifah itu pangkat yang tinggi, punya pangkat yang tinggi. Ketika dia memiliki Yahudi, kita mendapatkan pangkat yang tinggi, baik di sisi Allah dan di sisi manusia. Kita kalau di dalam kehidupan sekarang kadang-kadang tak gersah, benar saja dirasakan. Ya. Tapi makin dirasakan itu terutama dalam mahsyar makin. Kok enak loh, wong itu kok kata biyen Indonesia gembel tapi kok panggonane dhuwur no mahsyar ya. Ono hari kiamat makin. Apa? Nah itu karena terjadi benar-benar rifah, izzah wa rifah. Tentunya benar keringat, tapi dia memiliki pangkat sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulane kita niki berusaha merendahkan orang lain. Sak gembel-gembel orang yang sangat merendahkan orang lain. Kemudian itu warna cerita niki. Seorang ulama besar, seorang wali niku merendahkan seekor anjing. Kok anjing lu minggak, nggak direndahkan. Jawab, loh, kalau niki anjingnya tadi diciptakan kali Gusti Allah. Kalau niki mau tasbih Insya Allah. Wonten Nabi Daud mengatakan meremehkan seekor cacing. Kaya apa Gusti Allah menciptakan cacing? Cacing ini menjawab Nabi Daud, ya Nabi Allah, kalau niki diciptakan Gusti Allah niki saben dinten niku mustahlil, muslawat dalam kursi kajian Nabi Muhammad SAW. Isin Nabi Daud. Kalau ini tiba-tiba kita rendahkan saja karena ada sesuatu yang tidak kita lihat. Mengenai anda sendiri rasakan kali Allah ini kenapa? Yang sebenarnya itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah supaya kita setiap malam Ramadan itu selalu banyak memperbanyak banyak ibadah. Yang kedua yang disampaikan oleh Allah itu kenapa? Wali Allah. Wali Allah itu tidak diciptakan. Supaya apa? Supaya kita antar kita ini saling menghormati. Karena kita, selalu melihat, jangan-jangan dia wali. Soalnya banyak wali-wali yang nyamar tuh banyak, wali-wali yang nyamar. Nabi Khidir itu kalau perhatian dirinya selalu mendapat dalam bentuk yang sangat rendah, dalam bentuk pengemis dan lain sebagainya yang ada. Jadi mulanya berdasarkan kita ini tidak boleh merendahkan orang lain, karena siapa tahu orang yang kita rendahkan itu dia memiliki pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat tinggi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika seorang hamba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, futihat alaihi abwabus sama'ir rabi'ah, maka langit yang keempat itu dibukakan oleh Allah. Taufik, dengan taufik, hidayah, taufik ini anugerah dari Allah, wal ismah, dan dijaga dari apa itu? Dijaga imannya itu dijaga oleh Allah. Jadi kalau dijaga saya, kita mendapat kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diberi Allah Subhanahu wa taala dengan taufik. Ya. Taufik niku kita mau melakukan apa saja selalu mendapat petunjuk, sehingga yang kita lakukan itu mesti yang lebih baik. Misalnya, disolihin badi premanah, engkau lebih dinak benar. Jadi pada nggak lebih dinak lagi. Bener. Pasti kalau bermacam, bertabrakan macam. Jadi beda negatif taufik. Jadi petunjuk dari ada jalan-jalan Allah selalu memberikan jalan-jalan keluar ketika orang itu mendapatkan kesulitan. Nanti kalau sudah iya karena butuh aja karena saya, maka yang dikatakan oleh Allah taufik dan ismah dan dijaga imannya dijaga. Wa qala ihdinas siratal mustaqim, ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim, futihat alaihi abwabus sama' khamisah, langit yang kelima itu dibuka. Dengan apa? Bil khairi wal hidayah, dengan kebaikan dan hidayah. Kalau hidayah ini untuk petunjuk dari Allah. Bil khairi, dengan kebaikan. Ya karena ihdinas siratal mustaqim, yang lain kelima. Ya. Jadi pun langit kelima, teks ini kan. Mau tak bisa orang yang sampai ke langit kelima, langit ketop tidak bisa. Mudah-mudahan kecepatan yang sampai ke langit. Kita dari cahaya. Cahaya ini kan mengelilingi bumi ini nama berarti. Sampai cuma orang sampai cahaya. Kasih Rasulullah
waktu Isra Mi'raj minta lindungi sang Gusti Allah tak bisa. Orang itu saya ancur. Saya beri ancur dalam kecepatan. Saya Gusti Allah lindungi. Sang Allah SWT bisa melampaui langit ini kan melebihi kecepatan cahaya. Yang kelima. Wa idza qala siratal ladzina an'amta 'alaihim, ketika membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim futihat abwabus sama'i sadisa, langit ke-6 dibuka bil fadli wal karamah, dengan anugerah dan kemuliaan. Anugerah Allah dan kemuliaan. Berikan kemuliaan Ghairil maghdubi wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ketika seorang membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin futihat abwabus sama'i sabi'ah, maka dibukakan langit ke-7 bisabati ala din Islam, dengan ketetapan dalam keadaan agama Islam. Dikuatasi di mana? Dikuatkan iman dengan keadaan Islam, din Islam, wal ismah an tariqiz dhalin, dan dijaga dari jalan-jalan yang sesat. Bukan sesat menjadi yang pun waladdallin itu bukan sesat. Dijaga dari Allah SWT sesat. Semacam itu apa? Wa idza qala amin, dan ketika seorang hamba menjawab amin futihat ali abwabul arsy, maka dibukalah langit yang nomor pintu. Tapi setelah ketika seorang hamba membaca amin, siap dibuka lagi nama pintu arsy, futihat abwabul arsy, maka dibuka ali baginya abwabul arsy, pintu-pintu arsy. Diqabuli du'ai qailiha, dengan apa? Dengan dikabulkannya doa orang yang membaca Al-Fatihah. Nah, jadi wa amin itu langsung artinya istajib doai. Amin itu ampun kabulkan doaku. Jadi ketika saya menjalankan amin, harus terbuka langsung doa hambanya itu dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi amin itu penting. Amin itu menjadi kunci. Jadi kadang-kadang amin kan tidak ada di Quran, ya tidak ada, tapi itu sudah ada dalam Rasulullah. Amin jadi kunci. Kunci apa dia itu nanti? Bagaimana bisa? Amin. Tentang amin. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala ya Musa, Allah bersabda kepada Nabi Musa, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin arba'ata ahrufin. Ya Musa, wahai Musa, aku ini memberikan kepada umat Nabi Muhammad 4 huruf. Arba'ata ahrufin. Awwaluha, yang pertama itu minat Taurat, dari Taurat. Wasaniha minal Injil, yang kedua dari Injil. Wasalha minal Zabur, Nabi Daud. Warabiya minal Quran, dan keempat dari Al-Quran. Jadi 4 kitab mulia ini itu dimasukkan dalam 4 huruf. Faqala Musa, maka bertanyalah Nabi Musa, ma hiyal huruf? Huruf napa mawon ya Gusti? Faqala ta'ala, maka Allah menjawab, ya huruf amin, yaitu huruf amin. Amin yang 4 huruf, alif, mim, ya, dan amin. Jadi 4 huruf ini itu mewakili huruf dari Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Fabangqalaha faka'ana maqara Al-Quran, barang siapa membaca amin, fabangqala faka'ana maqara kutub al-arba'ah, maka dia sama dengan membaca kitab-kitab 4. Baca amin itu pahalanya sama dengan baca kitab 4 tadi. Jadi pahala besar amin. Seperti disebutkan, ketika kita sholat, kita amin kita bersama dengan amin imam, itu sudah diampuni dengan kita. Qala alaihi salatu wassalam, semua bersabda, idza qala al-mu'min, ketika seorang mukmin mengucap amin, kata amin, khalaqallahu ta'ala min kulli harfin malakat, maka kemudian Allah menciptakan daripada setiap huruf 4 huruf kan, 4 malaikat. Jadi 4 malaikat diciptakan malaikat.
Maka likuli malakin salah samiati risa, pada setiap malaikat itu memiliki 300 bulu. Jadi ada sayapnya itu ada 300.000 bulu. Ada mulut, ada lisan, yusabbihunallah ta'ala, yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setiap bulu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, mereka hingga hari kiamat. Tuba liman qala amin fid dunya bisidqi wal ikhlas. Maka berbahagialah bagi orang yang baca amin dengan ikhlas dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata-kata amin itu termasuk kata-kata dahsyat. Ya, kata dahsyat. Ya. Mulai sakit namanya banyak, enggak ada yuko banyak amin. Nah, pertanyaannya, apakah kata-kata amin ini sendiri atau harus dibarengkan dengan baca Al-Fatihah? Nah, amin ini sebenarnya bukan tunjuk. Jadi amin niku bisa saja berkaitan dengan Al-Fatihah, bisa tidak berkaitan dengan Al-Fatihah. Karena artinya itu, ya Allah, kabulkan doa kami. Amin ini gak kabulkan. Jadi mau doa-doa itu ya, amin. Ini ganjarannya sama. Terutama yang terwalaf dolin itu, dolin itu kan pengandung doa. Iya kan abu doa, iya kan saya. Ihdinas shiratal, ini kan doa. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan doa. Langsung kita lanjutkan dengan amin. Jadi ini ajaran ini diambil untuk setiap doa itu selalu dibacakan amin. Pernah Rasulullah naik ke mimbar itu tiba-tiba Rasulullah menjawab amin. Yang kedua amin, yang ketiga amin. Selesai ditanya oleh para sahabat, Rasulullah, kenapa panjenengan kok tadi itu kok menjawab amin pada langkah pertama ketika akan mimbar? Iya, tadi itu malaikat Jibril berdoa. Salah satunya nih pokoknya Jibril menjelang Ramadan ya Jibril, semoga orang yang tidak diterima puasanya, kalau lupa kesukaan pokok ada doa Jibril kalau nggak salah, jangan celakalah orang yang hingga bulan Ramadan kalau nggak salah dia masih durhaka kepada orang tua, diaminkan oleh Rasulullah. Celakalah orang yang belum mendapatkan ampunan dan sebagainya, saya lupa, tapi maknanya 3 kali itu amin itu ajaran. Jadi amin ketika dalam Fatihah itu amin diajarkan. Jadi setiap doa itu kita amin. Karena itu sekarang ini kan kita kalau doa mudah-mudahan nanti dipanjangkan umurnya selalu amin. Amin. Itu artinya apa? Supaya kita doa dan itu sama pahalanya. Jadi ketika membaca amin itu baik yang terkait dengan Fatihah, yang terkait dengan Fatihah itu yang paling tinggi derajatnya, dan yang lain-lain itu memang doa itu. Yang Kristen amin. Bukan amin. A-M-I-N, amin. Kalau Islam itu amin. Amin itu ane rasa Jawa, meaning itu. Bukan amin. Amin itu Jawa, bukan amin. Pokok amin itu. Min itu. Bukan amin. Itu imbang. Ain itu hamzah panjang betul. Amin betul kenapa? Amin betul itu namanya Pak Amin. Pak Amin. Biasanya kan terawih amin. Itu membuat jadi kudu doa. Amin. Biasanya terawih cepat-cepatan min. Bukan amin itu min. Oke, ada pertanyaan. Doa bersama itu diantara kita itu jangan-jangan ada yang orang yang mustajab doanya. Terus itu yang singgungan itu kalau sing amin itu podo ganjaran oleh ganjaran. Mulai kan kitab-kitab menyebutkan walaupun doa itu kahwijat, ya Allah ampunilah aku, tapi anda yang amin ini juga sedapat-dapatnya. Lawan apa?
Boten tidak apa? Misalnya ampunilah dosa kami. Boten ngoten. Ampunilah dosaku ini sama. Yang amin itu juga dapat mendapatkan ampunan yang sama. Yang anggap yang itu niku bagus. Ya. Jadi nek gua enten yang dongo kalau ngamini, walaupun untuk doanya dia, tapi kalau niki mangke angsal hal yang sama. Hal yang sama. Mulane niku jadi amin yang terbaik, doa yang terbagus itu kita doa bersama. Karena apa? Jangan-jangan di antara kita ini itu ada orang yang mustajab doanya, ada wali. Jangan-jangan wali. Karena kalau ada doa itu ada 40 orang berdoa itu mesti ada wali di antara satu itu. Mesti mustajab kalau ada kita berdoa bersama daripada doa sendiri. Doa sendiri ya bisa saja mustajab kalau kita mulai dengan mengikuti cara-cara berdoa. Bagaimana? Basmalah, alhamdulillah, sholawat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diakhiri lagi dengan sholawat dan kemudian diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara berdoa. Cara berdoa. Cara berdoa banyak. Cara doa yang mustajab diawali dengan sholat hajat. Berdoa. Sholat hajat. Jadi biasanya kalau ingin doa yang mustajab itu mesti wudu dulu kan, wudu kita sholat syukur wudu. Syukur wudu kalau bisa dilaksanakan di masjid karena masjid itu rumah Allah. Kalau syukur wudu kalau di rumah kemudian di masjid kita tahiyatul masjid. Setelah itu baru kita sholat hajat. Sholat hajat banyak. Kalau almarhum ya Hasan Abdillah itu ngajarkan saya dulu, sholat hajat itu sholat rakaat pertama kuliah 10 kali, kedua qul huwallahu 10 kali, 2 rakaat. Habis itu sujud mohon dengan Allah dengan pertama dengan baca sholawat 10 kali, kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali. Habis itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali, langsung minta apa? Kepada Allah. Dan itu pengalaman saya di pondok itu mustajab. Pas pertama kali saya ngamalkan itu mustajab itu. Yang keduanya kurang mustajab. Mungkin nama benar, mungkin udah. Waktu itu saya kalau ketelahan yotro, ke pondoknya ketelahan yotro, langsung iya, kalau mikir buka, iya kok. Kok teko apa gitu mas, sholat hajat, lakoni bunyi. Bunyi ini kelakoni, baru tilem. Kalau tilem ini kok mimpi, kalau itu sarang kali putranya Afifi, Haji Samsul. Kajar harus mondok. Kalau benten kamarin kalau injing mimpi kalau jalur niku, saya Maimun niku tuh kirang ngawal pulau. Benar Rabu. Oh, benar Rabu. Ya gue ini baru. Ngaten ngobrol mimpi ini. Bapakmu tahu kok teko ngenteni nek warung. Angin. Injine kok sekolah iki. Mata sekolah niku laras. Niku Maimun itu dugi kula. Maimun itu. Benar Rabu baru. Persis teng mimpi niku. Saya itu dugi. Tahu. Masih niku. Jadi niku tok siap doa aja sholat. Jadi sholat itu antara kau dungo dan niku jalan dungo. Dan dungo sing mustajab. Normalnya diawali kan maca Quran. Baca Quran terus. Kon apa Fatihah dicekap Fatihah. Itu mustajab itu. Mungkin berdoa bersama itu lebih mustajab. Mulai diajak bareng-bareng anak bojo diajak berdoa bersama. Mana berjanji berjamaah dan ini beranak-anak asalnya doa amin. Iya bisa mustajab. Pada sengitung mereka berarti orang pemanah hadisnya hadis alifat. Jadi yang berjamaah yang tunggal itu ganjarannya jamaah sholat situlikur. Yang tiga tak meter. Tapi nek pun yang sosok itu pun buat ketiga. Kalau kita berjamaah sampai sholat 10 orang, itu pahalanya sudah tidak bisa dihitung lagi oleh Allah SWT. Jadi tidak dihitung itu bisa sakit mawar dibiasakan kali doa. Kalau kita berdoa sendiri ya pahalanya 1. Kalau kita berdoa berdua maka pahalanya 20 ya. Kalau yang berdoa itu sampai 10 maka Allah malu untuk tidak mengabulkan doa-doa kita.
Jadi enak bersama. Mulai kita bareng itu enak. Mangan bareng beda kalau mangan bareng itu berkah. Soalnya kalau makan di sini kayak baru, makan bareng itu pada selamatan. Ada berkah. Wonten surat sholat kafaratul baul itu antara sholat isra dan sholat duha. Itu untuk kafarat untuk barangkali kita ada hal-hal yang terkait dengan najis kencing. Ini kan betul ngertos nih, kencing niku padahal niku paling bahaya niku. Ini wonten kafaratul baul. Najis kencing niku paling bahaya. Tapi nek dalam sholat niku mangke dipun sepuro dosane terkait dengan kencing. Kafaratul baul. Kafaratul baul wonten surat kafaratul. Iya, kafaratul baul. Kafarat untuk karena terkait dengan dosa-dosa terkait dengan. Iya, masalah itu. Oh yo, baul. Baul, kafaratul baul. Untuk kafarat karena terkait penebus yang terkait dengan kencing. Biasanya kan gampang kan, nguyu itu kan kadang-kadang kan nyipat benar ngerti. Kita nggak tahu. Walaupun kita yakin itu sudah tidak kena, tapi siapa tahu nanti itu menjadi masalah. Kalau nanti di akhirat itu soal kencing itu juga nanti menjadi persoalan. Siapa tahu. Konten nih.